Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca judulnya sedikit dulu kawan-kawan. Kenapa Prabowo cocok dengan Anies Baswedan dan tinggalkan geng Solo dengan brutal. Geng Solo ini bukan Jokowi saja, ada barisan di belakangnya, ada barisan besar di belakangnya. Dan kemudian saya membuat judulnya Prabowo cocok dengan Anies karena uang dan tinggalkan Jokowi karena uang. Pisah jalannya dengan Jokowi, perang dengan Jokowi sekarang itu karena uang. Kok berani saya mengatakan gitu? Sama-sama kita ketahui kawan-kawan. Uanglah yang mengatur kehidupan kita saat ini. Uanglah yang membuat orang itu bisa memilih kan? Mengatur pilihan. Kemudian membuat orang bekerja. Kemudian membuat orang bisa kampanye. Bahkan bisa memenangkan pemilihan presiden. Jelas kita merasakan hal itu. Kita meyakini hal itu. Kita mengalami hal itu. Uang yang bisa memenangkan, uang bisa mengalahkan seseorang dalam pemilihan presiden, DPR, dan wali kota, dan yang lain-lain. Apa maksud saya di sini? Maksud saya di sini adalah uanglah yang berperan sekarang ini, yang membuat Anies cocok dengan Prabowo. Prabowo tinggalkan Jokowi, bahkan memerangi Jokowi saat ini, dan juga begitu Jokowi memerangi Prabowo sekarang ini, mencari celah. Apa sebenarnya keinginan Prabowo saat ini yang tak diketahui lagi oleh Jokowi, yang seakan-akan sudah meninggalkan dia, bahkan berniat membenamkan dia. Ingat, berniat membenamkan Jokowi. Itu faktornya karena uang. Uang, ya uang. Sebagai bocoran pertama-tama kawan-kawan bisa mengerti sekarang. Pagar laut itu kenapa bisa terjadi? Siapa di balik pagar laut itu? Kabar-kabarnya kan oligarki. Oligarki. Konglomerat, Taipan. Apa arti yang disematkan kepada orang itu? Adalah orang yang punya uang banyak. Kemudian korupsi di Pertamina. Apa artinya di situ? Maling uang negara, uang lagi, sogok menyogok, melicinkan sesuatu, dan lain-lain. Itu uang semuanya kawan-kawan. Itu juga kuncinya konten kita ini sekarang. Kita lihat dulu jagoan kita, biar kawan mengerti dulu sedikit tentang konten ini. Tentang cocoknya Prabowo dengan Anies Baswedan sekarang. Cocok sekali kawan-kawan. Tak bisa dibantah apapun ceritanya. Sukarela, terpaksa, ataupun tidak. Semua pengamat mengatakan begitu. Kecocokan Anies Baswedan dengan Prabowo tak terbantahkan. Dan pecahnya antara Prabowo dengan Jokowi sekarang tak terbantahkan juga. Tak terbantahkan kawan-kawan. Tunggu dulu. Masuk kita ke Anies Baswedan, jagoan kita dulu. Kita ulas satu masalah. Ijazah palsu aja. Dari segi banyak masalah-masalahnya. Kemudian juga Prabowo persepsinya tentang ijazah palsu ini. Kemudian Jokowi tentang ijazah palsu ini. Apa yang dimaui Jokowi sebenarnya dengan ijazah palsu ini? Apakah ada kaitannya dengan ijazah palsu kasus yang bergulir sekarang ini? Sangat erat kawan-kawan, sangat erat. Mau dibuat direkayasa sendiri oleh Jokowi tentang isu ijazah palsu ini, ataupun memang ditunggangi oleh Jokowi sekarang, ternyata ini adalah test case juga bagi Jokowi untuk menguji kesetiaan Prabowo, dan Prabowo menguji kesetiaan dari instansi-instansi sekarang yang sekarang ada dicurigainya itu. Dicurigainya apa? Menghambat dia untuk memberantas korupsi. Oke, dari situ kita sudah paham sedikit kan? Kita masuk dulu jagoan kita ini tentang ijazah palsunya Jokowi. Kenapa Anies Baswedan tak komentar tentang ijazah palsunya Jokowi? Kalau ditanya kenapa Anies Baswedan tak mau mengomentari kasus atau isu ijazah palsunya Jokowi ini, Anies mengerti. Anies tahu, Anies paham. Endingnya ijazah palsu itu sangat mudah sebenarnya. Endingnya apa? Apakah akan dinyatakan palsu atau asli? Tunggu dulu. Anies Baswedan kemarin itu kan cuma berkomentar sebelum ijazah palsu ini mencuat seperti sekarang. Heboh seperti sekarang. Masih menjadi Menteri Pendidikan dia. Komentarnya sangat sederhana. Orang yang memakai ijazah palsu adalah orang yang menghinakan dirinya, merendahkan dirinya sendiri. Kemudian ditiru oleh Jokowi kan, mengatakan dirinya sudah direndahkan serendah-rendahnya, kemudian dihina sehina-hinanya. Di Solo dikatakan dengan mimi yang sangat sedih sekali Pak Jokowi, sehingga kita jadi terpana dibikin, sehingga kita sedih dibikinnya. Dan kemudian yang sangat dalam disentil oleh Anies Baswedan tentang ijazah palsu itu, ada sebuah ceramah dia mengatakan, ada seorang bupati, dia sudah memesan atau membeli ijazah asli. Dia pesan betul-betul asli. Dia beli. Dari konotasi dibeli aja ijazah kan tidak ada. Ini sentilan Anies Baswedan. Seorang bupati sudah memesan ijazahnya yang asli. Kemudian waktu ditanya sama bupati itu, ijazah bapak bupati ini palsu ini. Oh, tak tahu saya, kata bupati itu.
Saya padahal sudah pesan itu yang asli. Kalau yang palsu juga, yang nipu siapa itu? Itu yang jual katanya. Ini sentilan pedas Anies Baswedan, kawan-kawan. Kalau yang mengerti ini tahu nih artinya apa? Apa artinya? Anies Baswedan mengatakan dengan selintas bahwasanya nanti Jokowi akan lempar tangan, lempar batu sembunyi tangan, menyalahkan orang lain. Yang disalahkannya yang menjual ijazah palsu itu. Menipu dia. Padahal kalau dalam kasus ijazah palsu ini, dia yang masa ijazah dibeli? Bukan dibeli, didapatkan dengan perjuangan yang sangat keras. Tapi di sini juga contohnya dengan ijazah palsunya, misalnya terjadilah kepalsuan ijazah tersebut. Terjadi kepalsuan. Jokowi akan menanyakan kepada UGM yang mengeluarkan kok. Itulah kira-kira pengertian Anies Baswedan. Akan dilempar kepada UGM. Kenapa dia mengeluarkan ijazah palsu? Kira-kira sangat sederhana. Kemudian misalnya, skenario yang dipahami Anies Baswedan, bahwasanya walaupun diuji forensik nanti ijazah ini dengan kekuatan yang ada sekarang oleh Pak Jokowi, di mana instansi-instansi itu separuhnya itu adalah instansi yang masih dikuasai dia. Kepolisian, kejaksaan, dan hampir semua yang penting-penting di negara kita ini, instansi kementerian ataupun badan, itu kan endorse-nya Pak Jokowi. Yang remeh-temeh kan itu yang diangkat oleh Pak Prabowo belakangan. Karena di-endorse, karena terpaksa Pak Prabowo menerimanya. Kalau enggak, kan enggak dilantik dia jadi presiden. Karena pada waktu itu dealnya menjelang Prabowo dilantik menjadi presiden. Kalau enggak, kan dikeluarkan dekret oleh Pak Jokowi ini. Enggak jadi Presiden Prabowo dilantik. Terpaksalah Prabowo manut. Bahkan me-endorse kemarin itu Lufti di Jawa Tengah. Terpaksa. Itu karena belum dilantik. Coba kalau dilantik dia dipaksa untuk mengangkat menteri-menteri itu, belum tentu, kawan-kawan. Belum tentu. Itu terpaksa Prabowo karena supaya dia tidak ingkar janji. Karena sudah disokong oleh Pak Jokowi, kan begitu. Nah, contoh lagi masalah forensik misalnya kan, Anies Baswedan juga tahu ini. Masalah forensik dengan kekuatan Pak Jokowi yang ada di parlemen dan ada di kementerian sekarang dan kepala badan, baik kepolisian, TNI, kejaksaan, dan lain-lain, KPK. Forensik misalnya, diujilah di laboratorium forensik. Ternyata lah ijazahnya itu sekarang diterbitkan 2019 kan uji forensik itu. Kapan ijazah yang dibuat? Dan kertasnya itu kan diuji itu. Oh, ini tahun 2019 dibuat nih Pak Jokowi. Palsu ini. Oh, bukan palsu. Itu UGM yang menerbitkan 2019. Apa masalahnya? Apa hukumnya itu? Palsu itu. Enggak, UGM yang menerbitkan. UGM ditanya, "Kenapa diterbitkan?" Oh, ada surat laporan polisi itu. Laporan polisi tahun 2019, ijazah Pak Jokowi ini hilang. Kemudian diterbitkan. Biasa kan duplikat. Anda aja punya KTP, punya sertifikat, punya apapun. Kalau ada laporan polisi, kemudian dibuatkan duplikat KTP, duplikat SIM, duplikat yang lain-lain. Asli kan? Skenario ini dipahami. Kita kan tahu akhirnya, walaupun uji forensiknya mengatakan itu palsu misalnya kan, 2019 diterbitkan, masa 2019 diterbitkan untuk ijazah 1985, tapi ada alasannya. Ada alasan, bisa skenario itu bisa dilaksanakan, bisa dilakukan, bisa direkayasa. Dan Anies Baswedan tahu endingnya bakal seperti itu. Jika memang kepolisian, kejaksaan masih di bawah cengkraman Jokowi. Dan pertanyaan kita masuk kepada Prabowo. Apakah Prabowo mengerti dan tahu ini? Karena yang mengurus ijazah palsunya Jokowi ini kan kebanyakan kepolisian. Ke pengadilan itu yang diperdata cuma yang di Surakarta. Yang masalah Egy Sujana itu kan seluruhnya baik pengaduan oleh Pak Jokowi kan kepolisian yang mengurusnya. Dan Pak Prabowo apakah mengerti bahwasanya kepolisian ini masih ditongkrongi oleh Pak Jokowi? Dalam terakhir-terakhir ini nampaknya Pak Prabowo mencurigai hal itu. Dari mana kita lihat? Mendengar enggak pidato Pak Prabowo terakhir ini? Dia mengatakan, ada laporan kepada saya, ada instansi, ada badan, ada pihak-pihak tertentu yang menghalangi penyelidikan korupsi di kejaksaan. Jelas dikatakan oleh Prabowo, ada yang menghalang-halangi itu. Menghalangi apa maksudnya? Pengamat melihat bahwasanya kasus Pertamina mandek itu karena dihalangi oleh pihak-pihak tertentu tersebut. Kemudian kasus Timah mandek itu karena dihalangi pihak-pihak tertentu juga. Kemudian pagar laut tak lanjut ke atas karena dihalang-halangi oleh pihak-pihak tertentu tersebut. Makanya Prabowo menginstruksikan kepolisian untuk menjaga kejaksaan. Karena dilihat Prabowo yang bisa dipercayai ranking tertinggi dari penegakan hukum yang sekarang ini cuma kejaksaan yang berhasil membongkar tapi mandek, kan begitu. Disuruh TNI untuk mengawal karena terancam kejaksaan. Karena Prabowo mengatakan dalam pidatonya itu ada yang mengancam dia, diintip ke rumahnya, ke rumah jaksa itu maksudnya. Saya simak di sini adalah jaksa itu yang melaporkan. Kami merasa terancam Pak, tidak mau kami membuka ini lagi, buka ini. Dan sekarang kalau yang mengancam itu adalah pihak kepolisian karena ada kasusnya kemarin itu Jampitsus korupsi ya, Febrian
Kan dikuntit kasus timah kemarin itu. Nah, ada kepolisian, ada Densus 88 yang tertangkap, oknum Densus 88. Itu di kepolisian. Dari kecurigaan ini adalah pihak polisi yang menghambat hal itu, yang mengancam hal itu. Itulah yang ditegaskan oleh Prabowo pada pidatonya yang terakhir. Kita mengerti itu. Kita dapat kesimpulan bahwa yang dicurigai dalam tanda kutip, dicurigai oleh Prabowo yang menghambat itu adalah pihak kepolisian yang termasuk masih dalam cengkeraman Jokowi. Apakah Prabowo juga mengerti nanti? Bisa aja direkayasa. Kasus ijazah palsunya ini Jokowi ini bisa dibuat asli, dibuktikan di forensik seperti yang skenario yang dibaca oleh Anies Baswedan tadi itu, bahwasanya walaupun ijazah itu secara forensik tahun 2019 itu bisa dibuktikan asli walaupun 2019 bisa direkayasa asli seperti secara logika yang saya katakan tadi. Bisa saja Prabowo membaca hal itu, tapi sekarang dia melihat kepolisian sudah dibegitukannya pidatonya di kepolisian, apakah masih berani kepolisian merekayasa hal itu dan tidak membuka ke publik data-data forensiknya, data-data penyelidikannya? Prabowo meninjau hal itu. Dari kecurigaan bisa dia pastikan nanti siapa yang bermain, siapa yang menghalangi dia, siapa yang menongkrongi hal itu, siapa yang menghambat program anti korupsi dia tersebut. Dia udah capek pidato omon-omon berantas korupsi, kejar ke Antartika, tapi rupanya di dalamnya sendiri yang menghambatnya. Itu patut dicurigai. Dia ingin memastikan lebih lanjut. Pertanyaan kita, apakah pihak kepolisian tidak menyadari hal itu? Pasti. Orang-orang di level-level jenderal-jenderal, misalnya Kapolri Listio Sigit, mengerti hal itu. Dia di pihak yang dicurigai oleh Prabowo sekarang. Makanya bisa kita lihat, bisa kita buktikan, bisa kita amati. Kasusnya Jokowi ini kan berlama-lama jadinya. Panggil klarifikasi lah, yang beginilah, pasal-pasal yang diterangkan pun tidak jelas. Kemudian ditanya tanggal 26 Maret, kemana Roy Suryo dan kawan-kawannya? Kan tidak jelas. Kenapa tidak dibuat seperti Gus Nur sama Bambang Tri oleh kepolisian? Langsung tangkap, masukkan. Seperti mahasiswi yang meme masalah Prabowo dengan Jokowi. Karena sudah menyangkut dua orang ini langsung nggak akan berbenturan, tangkap langsung. Kan dikeluarkan oleh Prabowo. Tapi sekarang untuk khusus kepada Jokowi, kenapa kok kepolisian gamang? Gamang itu kawan-kawan. Kenapa gamang? Karena mereka membaca juga. Mereka juga di dalam hal ini adalah orang-orang pengambil keputusan di kepolisian. Mereka bisa gamang juga sekarang. Bisa-bisa mereka dipecat habis ini. Bisa-bisa mereka diresafel habis ini. Bisa-bisa mereka dibuang habis ini oleh Prabowo. Karena terbukti sekarang Prabowo sudah mencurigai mereka. Mereka gamang akhirnya. Mau mengikuti Jokowi, makan buah simalakama. Nggak diikuti Jokowi, makan buah simalakama. Hancur juga dua-duanya. Kalau diikuti Jokowi, Prabowo lawannya. Kalau diikuti Prabowo, Jokowi lawannya. Sementara selama ini mereka dinabubukkan oleh Jokowi. Bingung kan? Makanya kasus ini berlama-lama. Mereka akan tahan dulu. Walaupun Jokowi sudah memerintahkan, sudah merasa terhina, sehina-hinanya, kepolisian merasa gagap. Itu kondisinya sekarang ini. Itu kondisinya. Dan begitu Prabowo menunggu kasus ini terus membuktikan dulu kecurigaan kepada kepolisian, kemudian kepolisian akan melama-lamakan hal ini. Kemudian mungkin aja Jokowi akan manuver-manuver. Macam-macam. Kunjungilah Kosmojo, kunjungilah segala macam. Itu posisinya sekarang. Dan ini endingnya belum jelas. Namun sayang, Prabowo sudah mempunyai persepsi sendiri. Apa persepsi sendirinya Prabowo sekarang ini? Kalau udah ada laporan dan dikatakannya ke publik, dipidatokannya ke publik, ada bagian-bagian tertentu yang menghalangi penyelidikan, kemudian diambilnya aksi untuk menyuruh TNI mengawal kejaksaan. Apa artinya? Kejaksaan sudah melapor kepada dia, kan itu katanya kan? Melapor kepada dia, ada yang menghalangi. Siapa yang menghalangi? Jelas kalau polisi berhadapan dengan tentara berhadapan dengan polisi. Artinya ada pihak-pihak dari aparat keamanan, dari oknum kepolisian yang menghambat penyelidikan kasus-kasus timah, kasus-kasus Pertamina, kasus-kasus yang lain-lain, sehingga kejaksaan tak bisa melanjutkan kasus tersebut dan tak bisa memeriksa kasus-kasus baru yang kata Selamat Ginting ada kasus dasar, kasus luar biasa yang akan dibongkar oleh kejaksaan. Kenapa kejaksaan tak berani? Karena ada yang menghalangi. Pertanyaan kita, siapa yang menghalangi? Oh, sudah katakan dengan jelas pihak keamanan. Tapi yang kita tanya, kenapa pihak keamanan itu? Siapa yang menyuruh pihak keamanan itu menghalangi kasus tersebut naik? Kasus-kasus korupsi kebanyakan dan memang identik dengan Taipan. Itu yang saya jelaskan dari awal. Taipan yang punya uang besar, yang bisnisnya adalah merampok, dalam tanda kutip, Taipan hitam. Taipan hitam itu apa? Itu yang melaksanakan korupsi itu. Korupsi di mana? PT Timah, itu yang jelas. Faktanya, korupsi di mana? Di pagar laut, yang menghina masyarakat, yang menganiaya masyarakat. Korupsi di mana lagi? Di Pertamina. Di belakang itu maklar-maklar itu yang bermain siapa? Taipan tersebut. Ini yang penting kawan-kawan. Kalau Prabowo
sudah memerintahkan TNI untuk mengawal kejaksaan yang akan mengungkit kasus-kasus para Taipan yang selama ini dinabobokkan oleh Jokowi. Sementara Taipan-Taipan itu minta kepada Jokowi ataupun aparat-aparat yang masih di bawah Jokowi untuk menghambas kasus itu. Apa artinya? Taipan itu berhadapan dengan Prabowo. Ilustrasinya begini kawan-kawan. Para Taipan itu kena misalnya dalam kasus-kasus Pertamina, kasus PT Timah, kasus pagar laut, dan lain-lain. Banyak mungkin kasus-kasus besar yang akan dibongkar oleh kejaksaan. Mereka yang kena. Sementara selama ini tinggal mereka bayar. Orang-orang yang di rezim Jokowi kemarin itu dibayar mereka. Sudah bisa dibayar. Kemudian setelah mencuat kasus itu di belakang layar, tentu saja mereka mendekati Prabowo lagi. Ada uang di situ. Kalau mau aparat-aparat kemarin yang di bawah rezim Jokowi itu, kenapa mereka mau membela para Taipan-Taipan ini? Itu pasti karena uang. Uang diberikan oleh Taipan-Taipan itu untuk menutup kasusnya, untuk menghentikan kasusnya itu banyak. Dan aparat kita tahulah kita sendiri, bagian-bagian yang oknum-oknum tersebut adalah orang rakus dengan uang. Padahal uang yang diberikan kepada mereka adalah uang receh untuk menyelamatkan rampokan yang besar. Mereka adalah aparat-aparat yang bodoh. Pertanyaan kita, apakah mereka tidak coba mendekati Prabowo atau barisan Prabowo? Atau lebih parahnya mungkin ke Prabowo, karena berkaitan dengan Prabowo dan Jokowi. Lalu Jokowi kayaknya sepertinya mau menerima uang-uang tersebut. Mau, saya katakan mungkin mau, karena toh dia membela dia atau rezim dia membela para Taipan-Taipan bajingan ini. Tapi ingat kawan-kawan, bisa jadi para Taipan itu sudah mendekati Prabowo. Sudah mendekati Prabowo. Saya yakinnya itu. Tolong Pak, ini dihentikan aja kasusnya begini-begini. Oh, tak bisa. Dengan janji-janji barangkali. Janji-janji uang. Tentu saja ini berkaitan dengan uang. Janjinya uang, Pak. Ini banyak, nih besar nih. Saya kasih. Oh, lontong pecal. Kita harus ingat. Prabowo seorang Taipan juga. Berapa ratus hektar di Kalimantan tambang batu baranya. Banyak perusahaannya, ratusan perusahaannya. Rumahnya di Hambalang itu bukan abal-abal itu. Rumah konglomerat itu. Jangan disuap saya, kata Prabowo. Ini ilustrasi saja ya. Jangan coba-coba suap saya. Saya lebih banyak uang saya daripada kalian. Saya bisa bayar kalian untuk membumi hanguskan kalian. Jangan coba-coba dengan nama itu. Saya rasa ini sudah sampai ke Prabowo. Ucapan, janji, dan macam-macam cara diplomasi sudah sampai kepada Prabowo. Prabowo tak mau karena uangnya lebih banyak, udah jelas. Berbeda dengan rezim sebelumnya. Dari mana dia berasal, kemudian dari mana orang-orang pengikutnya? Ada orang-orang kere semuanya kan, dengan uang selembar dua lembar udah selesai. Kalau Prabowo satu tronton pun, satu kapal tanker pun, uang dolar dikasih ke dia, no way, uang dia lebih banyak bro. Artinya Prabowo tak akan makan dengan suap kayak gitu, tak level dia di suap-suap seperti itu. Makanya lanjutkan katanya kejaksaan. Takut saya Pak, ini TNI di belakangmu, hajar terus. Siapa mereka? Ya orang-orang di belakang rezim Jokowi, hajar terus katanya kan. Dalam keadaan sekarang, tentu saja barisan di belakang Jokowi ini kalang kabut sekarang ini. Pusing 7 keliling, jungkir balik, panik setengah mati. Prabowo tak mau disuap. Karena dia lebih banyak uangnya. Uang receh mau dikasih sama saya. Oh sorry lah ye, katanya kan. Dan kalau kita perhatikan pidato Prabowo terakhir ini, pidatonya serius sekali. Memang dari hati yang paling dalam. Dia mengatakan, seakan-akan dia mengatakan begini, sudah saya bela kalian kemarin, sudah saya katakan hidup Jokowi. Tapi kenapa kalian atau bagian-bagian itu masih membuat saya panik di kasus ijazah palsu ini? Ini berkaitan dengan ijazah palsu. Endingnya bagaimana nanti? Prabowo kan ingin melihat ini, kesetiaan kepolisian kepada dia. Kalian ributkan lagi masalah ijazah palsu yang juga merongrong pemerintahan saya. Dan Taipan-Taipan yang coba membujuk saya untuk menghancurkan negara ini. No way, no way. Saya banyak uang, kan itu alasan saya tadi mengatakan. Atau Prabowo banyak uang, kan begitu. Uang yang dikasih oleh para pencoleng-pencoleng itu kan receh-receh. Bagi yang lain mungkin udah besar sekali. Pertanyaan terakhir. Pertanyaan kawan-kawan pasti terakhir. Kenapa dia bisa cocok sekali dengan Anies Baswedan? Sangat cocok sekali. Bahkan Prabowo kagum kepada Anies Baswedan. Di saat dulu dia menyetop reklamasi pantai, di saat dia dibujuk di depan Prabowo sendiri, pihak PIK 2, PIK 1 atau Aguan atau siapapun nama konglomerat yang ada di Pantai Indah Kapuk itu, di depan Prabowo sendiri, Anies dibujuk. Anies tak mau. Ada uang besar di belakang itu. Ada kawan-kawan. Kalau udah pertemuan antara ketua umum partai Gerindra yang mengusung Anies Baswedan menjadi gubernur pada waktu jadi gubernur itu, Gubernur Anies dipertemukan dengan Aguan atau pihak Pantai Indah Kapuk di depan Prabowo. Di belakang itu pasti ada uang besar di situ. Dan pasti juga Prabowo kalau mengerti juga dunia bisnis Indonesia ini, kalau udah bertemu begitu, Anies bisa jadi menjadi triliuner. Triliunan juga masuk ke kantong dia. Tapi Anies tak mau. Tak mau kenapa? Oh, karena ini aja Prabowo kagum kepada Anies Baswedan. Tidak kawan-kawan. Anies seorang yang miskin lah dikatakan sebagai penjabat yang melintang di Indonesia ini, tak mau menerima suap. Itu yang dikagumi oleh Prabowo. Kalau Prabowo karena banyak uang. Uangnya lebih banyak dari penyuapnya. Kalau Anies Baswedan miskinnya itu kawan-kawan. Rumahnya segitu-segitu aja itu. Dia dapat uang dari dia ngajar dan lain-lain.
tak mau menerima uang mungkin puluhan triliun pada waktu itu, janji dalam tanda kutip di belakang layar. Artinya kedua pihak ini tak tergoda dengan uang suap, uang haram, dengan alasan masing-masing. Jadi kalau ada juga yang bertanya lagi atau menyangkal hal ini, Prabowo dengan Anies Baswedan sudah sangat klop dan sangat cocok sekarang ini. Dan sekarang Prabowo sedang menjungkalkan Jokowi dengan barisan di belakangnya itu karena uang. Iya, itu karena uang. Dan kita akan terus mengamati kawan-kawan, bahkan bakal seru nanti. Janji kejaksaan kepada Prabowo akan membongkar kasus-kasus, udah masuk sekarang. Ada kejaksaan membongkar di persidangan. Jaksa Budi Ari rupanya dibongkar kejaksaan, katanya ada perundingan 50% dari hasil judi online yang ratusan triliun itu juga masuk ke kantong Budi Ari. Budi Ari siapa? Projo. Udahlah panjang sekali, nanti kita olah yang lain-lain lagi, yang berikutnya tentang hal ini. Demikian ya. Terima kasih.